Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dewi, NIM 721141926 dari Rombel Akuntansi IUP 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Cakupan preskriptif versus cakupan deskriptif. Cakupan preskriptif atau prescriptive coverage disajikan untuk menentukan bagaimana sistem informasi manajemen sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Sedangkan cakupan deskriptif atau descriptive coverage yang menjelaskan bagaimana hal-hal sedang dilakukan. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Saat kita tumbuh dewasa, kita itu belajar mengenai peraturan-peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti. Aturan perilaku ini adalah moral kita. Etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas itu dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, atau profesi. Yang selanjutnya adalah hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama, penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan itu tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Hal ini dikarenakan pada saat itu komputer merupakan inovasi baru dan sistem hukum membutuhkan waktu untuk mengejarnya. Ada beberapa undang-undang terkait sistem informasi. Yang pertama itu Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat yang berisi tentang hak dan batasan akses data. Tahun 1966, pemerintah Amerika Serikat itu membuat Undang-Undang Kebebasan Informasi atau Freedom of Information Act yang memberikan warga negara dan organisasi-organisasi Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah dan dengan beberapa perkecualian. Setelah itu, pemerintah mencanangkan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik di tahun 1968 yang hanya mencakup tentang komunikasi suara. Lalu, tahun 1984, pemerintah federal Amerika Serikat itu memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer, yaitu Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan, serta Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Lalu, undang-undang terkait sistem informasi lainnya, yaitu paten perangkat lunak. Pengadilan selalu menetapkan bahwa perangkat lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan: algoritma matematika tidak dapat dipatenkan dan metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Undang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Perangkat Lunak di Uni Eropa yang akhirnya ditolak oleh parlemen pada bulan Juli 2005 dan Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Etika komputer didefinisikan sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut. Orang yang menerapkan program etika ini adalah CIO. Seorang CIO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat serta merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Namun, CIO itu tidak menanggung tanggung jawab manajerial untuk penggunaan komputer secara etis sendirian. Alasan pentingnya etika komputer. Yang pertama itu kelenturan secara logis yang diartikan sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Seperti halnya email yang kita gunakan saat ini. Email itu tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan email itu menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Yang ketiga itu ada faktor ketidaktampakan. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan
kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Selain alasan pentingnya etika komputer, ada beberapa alasan di balik etika komputer, yaitu hak sosial dan komputer yang direpresentasikan dengan 4 hak dasar, yaitu privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas. Kemudian ada hak privasi, ada hak mendapatkan keakuratan, di mana untuk saat ini komputer itu memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia namun tidak selalu didapatkan. Kemudian ada hak kepemilikan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi agar tidak dicuri. Kemudian ada hak mendapatkan akses, mengingat komputer dapat mengakses data dari penyimpanan lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan jenis teknologi lain. Lalu, bagaimanakah budaya etika dicapai dalam sebuah perusahaan? Perusahaan itu biasanya menggunakan kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya etika. Program edukasi itu dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Selanjutnya, untuk kode etik. Kode etik itu ada 2 kode etik dan perilaku profesional ACM, dan kode etik dan praktik profesional rekayasa perangkat lunak. Untuk kode etik dan perilaku profesional ACM itu berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Masing-masing keharusan ditulis dengan sebuah narasi singkat. Keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, kepatuhan terhadap kode. Kode ACM itu membahas 5 dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan komputer, yaitu moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Selanjutnya, untuk kode etik dan praktik profesional rekayasa perangkat lunak itu mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli perangkat lunak pada sistem informasi yang terdiri dari 8 hal penting ini. 5 dari 8 hal penting ini berkaitan dengan tanggung jawab, di mana ahli tersebut menjadi bagian masyarakat, klien dan atasan, manajemen, profesi, dan kolega. Produk dan penilaian yang berkaitan dengan kinerja profesional dan diri sendiri yang mengacu pada peningkatan diri sendiri. Etika dan CIO. CIO merupakan seorang eksekutif yang memiliki tanggung jawab terhadap informasi penuh waktu dan juga merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya-upaya untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan yang akurat. Cara agar CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan yaitu dengan mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan pengambilan tindakan perbaikan, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian, secara aktif berpartisipasi dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan, dan mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.